pagi teman-teman, perkenalkan, namaku Bay Elvira Febriola Sandra dan hari ini aku ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas materi yang menarik banget loh, yaitu Strategic Leadership Organization, terutama mengenai situasi yang mempengaruhi kepemimpinan strategis dan juga budaya organisasi. Yuk langsung saja kita ke pembahasan materi. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan membahas tentang situasi yang mempengaruhi kepemimpinan strategis. Penciptaan dari kepemimpinan yang strategis, di mana hal ini terlihat dari kesempatan para eksekutif untuk memberikan pengaruh yang kuat pada kinerja perusahaan atau organisasi yang jauh lebih besar untuk beberapa situasi, sehingga hal ini dapat dikatakan berhasil. Dari strategi organisasi tergantung dari bagaimana sikap pemimpin pada eksekutif puncak. Nah, adanya kebijakan dari seorang eksekutif mampu untuk memberikan suatu perubahan yang besar, bergantung dari bagaimana sih internal dan juga kepentingan eksternal dapat bertanggung jawab dalam pengambilan tindakan, sehingga hal ini secara potensial itu berpengaruh dengan adanya situasi yang ada dalam ruang lingkup suatu perusahaan. Kemudian, apabila kepemimpinan yang dilakukan oleh para eksekutif tersebut berhasil, maka hal ini akan menciptakan suatu situasi yang efektif pada organisasi dan jauh lebih nyaman juga, sehingga organisasi tersebut itu akan semakin mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, pembangunan dari situasi yang mempengaruhi kepemimpinan strategis ini terlihat dari beberapa situasi yang mendukung aspek eksekutif untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, seperti penerapan budaya kerja. Penerapan budaya kerja ini akan menciptakan ruang situasi disiplin, sehingga hal ini akan memberikan suatu pengaruh bagi kepemimpinan, terutama eksekutif puncak, untuk mengelola kebijakan yang ada dalam ruang lingkup suatu perusahaan secara menyeluruh. Nah, adanya penciptaan dari situasi yang mempengaruhi kepemimpinan strategis ini dari perusahaan ini akan mampu untuk mendorong pencapaian target dari perusahaan secara maksimal, sehingga hal ini mampu untuk menjadikan suatu konsep dari pengembangan kepemimpinan strategis yang dipengaruhi oleh ruang lingkup situasi secara internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu budaya organisasi. Kalian tahu nggak apa aja yang dapat mempengaruhi budaya dari suatu organisasi? Ada yang tahu? Nah, jadi budaya yang dapat mempengaruhi organisasi ini terdiri dari asumsi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut pada organisasi tersebut. Budaya ini juga bisa saja dibangun secara bersama oleh seluruh anggota organisasi atau dipengaruhi langsung oleh pemimpin. Pada dasarnya, fungsi budaya adalah untuk membantu para anggota organisasi untuk mengenali lingkungan serta dapat mengatasi rasa khawatir, gugup, takut, dan ketidakpastian. Dengan adanya budaya anggota tim, hal ini dapat beradaptasi dan mengetahui apa yang pantas dan juga tidak pantas. Selain itu, dapat membangun juga hubungan antara para anggota organisasi. Nah, kalian tahu nggak kalau nilai-nilai budaya dapat meningkatkan kinerja organisasi loh? Misalnya, nilai-nilai bersama yang diterapkan pada suatu organisasi seperti fleksibilitas, kreativitas, dan inisiatif kewirausahaan. Kemudian, nilai-nilai bersama yang diterapkan tentang keandalan, memenuhi tenggat waktu, pengendalian biaya, dan penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, serta kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku juga dapat meningkatkan efisiensi. Nah, nilai-nilai tersebut jika tidak dijalankan secara konsisten dengan strategi, maka
akan melemahkan organisasi itu sendiri. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya bahwa pemimpin juga memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi budaya organisasi. Adapun beberapa cara ataupun pendekatan yang biasanya itu diterapkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi budaya organisasi. Yaitu yang pertama itu ada melalui ideologi. Nah, melalui ideologi ini dengan cara memberikan pernyataan mengenai nilai dan tujuan organisasi. Ideologi yang ditawarkan tidak hanya berupa statement yang tertulis, akan tetapi lebih kepada tindakan yang dapat dilihat langsung oleh para anggota tim. Misalnya nih, menunjukkan sikap loyalitas, pengorbanan, serta pelayanan. Cara ini itu bersifat jangka panjang dan dapat membantu pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan yang melibatkan penggunaan bentuk budaya seperti simbol, slogan, dan ritual. Nah, hal ini itu dapat mempertahankan nilai-nilai organisasi, bahkan sejumlah organisasi yang menjalankan sumpah seperti dalam pelantikan ataupun kenaikan pangkat itu bertujuan untuk menunjukkan rasa loyalitas, tanggung jawab, serta kepercayaannya. Nah, tindakan ini pada akhirnya dapat menjadikan suatu ritual ataupun peristiwa yang menjadi kewajiban bagi para anggota organisasi. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah pemimpin membuat sebuah kreasi program yang sifatnya itu formal, seperti membuat sistem, struktur organisasi, serta memberikan fasilitas yang ada pada perusahaan. Nah, selain itu terdapat juga anggaran formal, sesi perencanaan, laporan, prosedur kerja, dan program pengembangan manajemen. Sejumlah program tersebut itu dapat digunakan untuk menguatkan nilai-nilai dan juga kepercayaan mengenai perilaku apa saja yang pantas dan tidak pantas di organisasi tersebut. Adapun program lainnya seperti orientasi karyawan baru yang berperan dalam pengenalan organisasi, kemudian program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan skill anggota organisasi. Nah, beradaptasi dengan budaya organisasi ini memang tidaklah mudah ya teman-teman. Kita itu dapat mendapatkan berbagai rintangan, baik itu internal maupun eksternal. Akan tetapi hal yang tersulit adalah ketika pemimpin itu mencoba menerapkan budaya baru pada organisasi yang sudah cukup dewasa ya. Salah satu alasannya itu adalah bahwa banyak keyakinan dan asumsi mendasar yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu organisasi itu bersifat implisit dan tidak disadari. Asumsi budaya ini juga sulit diubah ketika membenarkan masa lalu dan menjadikan hal tersebut itu suatu kebanggaan. Selain itu juga, nilai-nilai budaya ini mempengaruhi pemilihan pemimpin dan harapan peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin bagi anggota organisasinya. Nah, dari semua pembahasan yang sudah aku paparkan tadi, kita dapat menarik kesimpulan nih teman-teman. Jadi, pada intinya, kepemimpinan yang strategis itu dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu menerapkan budaya kerja yang baik, di mana penerapan budaya kerja yang baik ini akan menciptakan ruang situasi disiplin, sehingga hal ini akan memberikan suatu pengaruh bagi kepemimpinan, terutama eksekutif puncak. Adanya penciptaan dari suatu yang mempengaruhi kepemimpinan strategis dari perusahaan ini akan mampu untuk mendorong pencapaian target dari perusahaan secara maksimal, sehingga hal ini itu mampu untuk menjadikan suatu konsep dari pengembangan kepemimpinan strategis yang dipengaruhi oleh ruang lingkup situasi secara internal maupun eksternal dari perusahaan tersebut. Kemudian, perlu diketahui juga bahwa dalam organisasi yang matang dan relatif makmur, budaya itu lebih mempengaruhi pemimpin daripada pemimpin yang mempengaruhi budaya. Nah, perubahan drastis ini tidak mungkin terjadi kecuali
terjadi krisis besar yang mengancam kesejahteraan dan keberlangsungan hidup suatu organisasi. Bahkan dengan krisis ini dibutuhkan juga wawasan dan keterampilan yang cukup bagi seorang pemimpin untuk memahami budaya saat ini dalam suatu organisasi. Itu adalah bagaimana menerapkan perubahan dengan sukses. Nah, sekian pembahasanku tentang materi Strategic Leadership Organization pada kesempatan kali ini. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya. Apabila ada kesalahan penyampaian materi, mohon dimaklumi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi teman-teman.